Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada, untuk menguatkan kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk hari yang baru yang masih Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh menjalaninya. Untuk menguatkan kami melakukan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita mendapatkan sebuah perintah, maka kita sebagai orang yang diperintah harus melakukan apa perintah itu. Karena kita mengetahui bahwa perintah merupakan sebuah keharusan yang harus kita jalani. Demikian misalnya juga ketika kita menjadi seorang atasan, ketika kita memberikan perintah bagi orang yang menduduki posisi di bawah kita, maka kita mengharapkan adanya pelaksanaan dari perintah yang kita berikan. Demikian pula dengan firman Tuhan hari ini Bapak dan Ibu, yang merupakan penegasan, pengajaran yang mengingatkan kita kembali sebagai pengikut Kristus untuk menjalankan perintah dari Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih. Orang yang melakukan perintah Tuhan, pastilah hidup di dalam kasih. Dan orang yang melakukan atau hidup di dalam kasih, maka orang tersebut telah hidup di dalam perintah Tuhan, Bapak dan Ibu. Jika hidup di dalam kasih merupakan sebuah perintah, maka tidak ada ruang bagi kita untuk mengelak, untuk tidak mengasihi Bapak dan Ibu. Tidak ada ruang bagi kita untuk menolak melakukan kasih di dalam kehidupan kita. Jika mengasihi adalah sebuah perintah, maka mengasihi bukanlah pilihan yang bisa kita pilih kepada siapa kita harus mengasihi atau kepada siapa kita membenci. Tetapi jika mengasihi adalah sebuah keharusan, maka kita mengasihi setiap orang, terlebih mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kata kasih di dalam firman Tuhan hari ini yang dipakai ialah kata agape di dalam bahasa Yunani, di mana kasih ini serupa dengan kasih yang diberikan Tuhan Allah kepada kita, kasih yang tidak menuntut balas jasa. Ini mau mengingatkan kita Bapak dan Ibu, bahwa mengasihi bukanlah sesuatu hal yang kita lakukan dengan mengharapkan adanya imbalan, tetapi bagaimana kita mau berkorban dan tidak menuntut atas apa yang telah kita lakukan. Di dalam firman Tuhan hari ini, di dalam surat Yohanes juga, kasih merupakan tanda bukti dan bukti iman kita kepada Tuhan. Jika kita sebagai orang Kristen mengakui sebagai diri kita sebagai pengikut Kristus, maka kasihlah yang menjadi tanda bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Kristus. Kita berbohong Bapak dan Ibu kalau kita mengasihi Tuhan tetapi kita membenci saudara kita. Kita berbohong mengasihi Tuhan dengan selalu datang ke gereja, mengikuti berbagai persekutuan, tetapi kita masih memiliki perasaan tidak suka dengan teman kita. Kita juga berbohong jika kita rajin memberikan pemberian kita, apa yang ada pada kita ke gereja ataupun kepada orang lain, tetapi jika tidak ada bukti nyata dari tindakan yang lain di luar materi. Karena sesungguhnya kasih itu bukan persoalan kita mengasihi materi, tetapi bagaimana kita memberikan hati kita, diri kita sepenuhnya dengan ketulusan hati, tanpa mengungkit-ungkit Bapak dan Ibu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Allah adalah Sang Pemberi Kasih. Karena Allah adalah pemberi kasih itulah, maka kita sebagai pengikut Kristus meneladani apa yang dilakukan Allah. Allah telah menyerahkan anaknya yang tunggal, lalu apakah yang bisa kita perbuat sebagai buah dari iman kita? Allah meminta kita melakukan perintahnya untuk hidup di dalam kasih Bapak dan Ibu. Untuk itu,
Marilah kita meminta tuntunan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan andalkan diri kita Bapak dan Ibu, tetapi andalkanlah Tuhan yang Maha Kasih, sehingga dengan kasih-Nya Ia memberikan Roh Kudus ke dalam hati kita untuk kita boleh saling mengasihi, terlebih mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk mengasihi sebagai bentuk kami melakukan, menjalankan perintah-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami tidak mampu melakukan semuanya itu jika hanya berdasarkan kemampuan kami. Untuk itu Tuhanlah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami mampu dengan ketulusan hati mengasihi Tuhan Allah kami yang kami percayai, juga mengasihi sesama kami. Ya Bapa di dalam surga, ketika kami juga akan melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhanlah yang menuntun kami, supaya kami dengan ketulusan hati melakukan segala aktivitas kami. Baik itu pekerjaan kami, ataupun segala aktivitas kami di rumah, Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Bapa di dalam surga, jikalau ada keluarga kami, ataupun saudara kami yang pada saat ini di dalam keadaan sakit, kasihanilah mereka, berikanlah kesembuhan ya Tuhan. Demikian juga dengan keluarga kami ataupun saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang berduka, mengalami beban pikiran yang berat, Tuhanlah yang memberikan penguatan bagi mereka. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Untuk setiap masalah kami di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Tuhanlah yang senantiasa memberikan jalan keluar dan memberikan terang pikiran bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, ampunilah kami akan segala dosa kami. Di dalam Yesus Kristus, kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap menjaga kesehatan, Tuhan Yesus menyertai kita. Horas.